Halo teman-teman semuanya, selamat pagi karena gue ngetek pas pagi-pagi. Jangan lupa nih ya buat teman-teman untuk selalu berolahraga. Sempetin sehari ya minimal sejam cukup lah ya. Karena dengan kondisi begini rentan banget kita sakit guys. Jadi jangan terlalu serius di video kali ini. Oke, gue mau sharing ke kalian gimana pengalamannya pakai ban Kanati MT. Kemarin sempet gue jajal di Hambalang dan di BSD. Ya kalau dibilang wah-wah banget karena gue sebelumnya udah pernah make yang AT, jadi nggak begitu kaget guys. Karakter kembangan dari kedua ban ini, gue compare antara ban Kanati AT dan MT-nya. Emang kalau kelihatannya beda dari kembangan atau alur itu sendiri. Tapi kalau traksi di tanah, gue bisa bilang sedikit lebih baik punya MT daripada AT-nya. Karena AT dari Kanati itu sendiri sebenarnya udah AT plus atau AT yang cenderung ke MT. Punya kembangan yang kalau kita compare sesama AT itu lebih galak, lebih kasar. Dan untuk ban Kanati MT ini kembangannya kalau gue boleh bilang itu mirip sama Toyo. Kalau nggak salah ya, Toyo Open Country. Ada juga temen Bro Jordan yang ada di Jogja. Ya beberapa waktu lalu gue sempat ngejajal di daerah Kali Kuning kalau nggak salah. Tempat mainnya Jimny, dia itu juga pakai ban itu bagus sih Toyo ya. Lalu dia ganti dengan ban Kanati. Gue tanya gimana perbedaannya antara Toyo sama Kanati. Katanya dia anehnya punya Kanati lebih hening. Sama gue juga melihat dari Kanati MT dan Kanati AT, gue pakai sejauh ini lebih hening ya punya MT itu sendiri. Gue juga agak bingung di sini. Harusnya AT itu lebih halus dari suara, tapi ternyata MT-nya halus guys. Kemarin gue coba jalan di tol dengan kecepatan kurang lebih nge-cruise control gue nyalain. Itu sekitar cruise di 100 km per jam. Itu bisa dikategorikan untuk MT itu hening ya. Sedikit ada suara dengungan tapi tidak begitu keras, tidak kencang seperti Bridgestone MT. Sebelumnya gue pakai di OPS, itu lumayan berasa lah suaranya. Untuk traksi di tanah bagaimana? Kalau traksi di tanah menurut gue ini cukup effortless atau sangat membantu bagi gue yang newbie dari dunia perlumpuran atau pertanahan ini. Jadi memang kendaraan gue yang mungkin belum nonton, gue pakai Fortuner VRZ 4x4 Tetra Drive 2016. Itu kondisinya standar, hanya ganti bannya, nggak ada aksesoris seperti rubahan mesin atau di remap. Standar aja. Dengan ban ini udah cukup main di tanah, cukup mudah ya, dan kemudian main di bebatuan seperti di Hambalang itu cukup membantu. Alhamdulillah kalau yang di video sebelumnya udah ditonton, ada 3 obstacle itulah ya di Hambalang, itu semuanya nggak pakai ditarik ya, nggak pakai 2 kali, sekali aja lewat. Main di BSD dengan kategori lumpurnya yang light off-road, nggak berat-berat banget sebenarnya guys, cuman lumayan untuk menjebak mobil kalian kalau tidak ada persiapan atau skill yang memadai. Gue nggak bilang juga gue profesional, nggak, sama-sama gue juga belajar dan newbie, masih belajar lah di dunia ini. Tapi dengan ban ini cukup membantu buat kalian. Di BSD gue nggak menurunkan tekanan angin, tapi di Hambalang gue turunkan jadi 25 PSI. Oke, di BSD 38 kalau nggak salah. Jadi lumayan kenceng dan itu sangat membantu. Selain kembangan itu sendiri, ada juga sidewall atau pinggiran dari ban itu yang punya karakter yang galak. Ini juga berlaku pada Kanati AT. Buat teman-teman yang belum nonton, ditonton juga video Kanati AT yang udah gue review. Ini kalau gue bilang lumayan lah penemuan dari Kanati ya untuk menjadikan salah satu ban pilihan buat teman-teman yang mau main off-road yang agak-agak mau nakal ya di tanah, tapi juga tetap punya kembangan ya yang ramah di jalan perkotaan. Bagi gue di sini lumayan lah untuk jalan di perkotaan, tidak begitu mengganggu dari masalah kebisingan. Tapi mengenai konsumsi bahan bakar atau tarikan di sini menjadi kelemahan guys, karena gue pakai standar dari ban Fortuner atau ban Pajero, sama sih keduanya. Gue pakai ini 26560 ring 18, ban standar stok OEM ya. Di Pajero gue pakai itu punya Dunlop, dan yang di Fortuner punya Bridgestone. Kanati ini gue pakai 275, 65 dan ring 18. Dan ini berlaku gue pakai profilnya di Kanati AT dan MT. Dua-duanya udah gue cobain. Ya konsumsinya lumayan berasa guys. Lumayan berasa di sini. Dari hal lebih boros karena memang berat di situ ya. Karakter profilnya lebih lebar, lebih besar. Lalu kalau mau dibilang berapa borosnya, biasanya rata-rata gue pakai, oke, di video sebelumnya udah gue tayangin ke kalian. Cuman rata-rata sekarang gue pakai dari pemakaian di dalam kota 1:10-11. Pemakaian santai sekarang jadi 19 kecil lah ya.
ya kira-kira segitu. Jadi borosnya lumayan berasa karena tarikannya boyo, jadi memaksa kita untuk gas lebih dalam, karena gitu jadi boros. Selain boyo itu, kita pun juga bobotnya kan bertambah dari ban itu sendiri bertambah. Ya jadi lumayan lah guys, berasa. Tapi kalau misalkan pemakaian seperti gue begini nih, jarang-jarang pakai si Fortuner, hanya pakai di lumpur-lumpur aja, mungkin ini jadi salah satu rekomendasi. Kalau kalian mungkin beli yang lebih kecil pun juga, itu mempengaruhi dari konsumsi bahan bakar dan tarikannya. Begitu guys. Mengenai harga, bocoran aja gue dapet di kira-kira kalau normal ya, harga normal itu 21. Rata-rata normalnya 2 juta sampai 2 juta 500 untuk MT. Untuk AT-nya dulu gue dapet 1,9. Jadi tergantung juga kalian beli yang AT atau yang MT. Tapi kalau gue boleh saran, coba yang MT-nya guys. Kalau menurut gue dari keduanya nggak banyak selisih dari kebisingan, dari harganya. Jadi kalian aja yang MT-nya. Karena menurut gue AT-nya itu galak tapi ya agak nanggung. Sekalianin aja yang MT. Sebelum pakai yang MT, gue sempat pakai yang AT tapi di tengah-tengahnya gue sempetin pakai ban Bridgestone AT. Ya kalau di sini dibandingin dari Bridgestone AT ke Kanati nggak bisa dibandingin nih bos, karena itu AT dan ini MT udah pasti punya Bridgestone AT lebih hening, lebih halus dan lebih enteng karena profilnya pun kayak standarnya mobil itu sendiri. Itu guys, mungkin ada ban lain yang bisa direkomendasiin ke kita, mungkin bisa berkesempatan nyobain dan bisa ngasih rekomendasi buat kalian juga. Gitu aja. Kalau kalian belum nonton di video gue yang lain, bisa dicoba dicek di dashboard guys. Gitu aja, nanti kita coba dari ban Kanati ini untuk ngejajal track yang lainnya, karena gue sebenarnya penasaran mau ngejajal DPS sendirian. Dulu pun di DPS gue coba ban Kanati AT-nya. Gitu aja guys. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya karena ada video lain yang mau gue tunjukin ke kalian. Sampai berjumpa guys.